Ya, halo teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu ya untuk mau berdiskusi sama Bu Indri di channel YouTube Bu Indri. Nama channelnya adalah Dia Edukasi. Saya mengundang teman-teman mahasiswa untuk bercerita apa sih yang sedang kalian rasakan, keresahannya di masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang mau cerita dulu? Siapa duluan? Mungkin saya Bu yang mau share ulang. Jadi di masa pandemi ini keresahan saya mungkin ya pasti pertama perkuliahan jarak jauh ya, dimana semuanya jadi kayak terhambat gitu dari penyampaian materi mungkin dari kitanya, atau ya dari segala macam faktor lah, misalkan akses internet kurang atau kuota yang ya sering habis lah. Ya gimana lah, namanya anak muda gitu belum punya penghasilan sendiri, jadi itu terus selanjutnya akhirnya aktivitas kita juga hanya terpaku di rumah saja gitu, untuk aktivitas di luar juga jadi dibatasi. Ya seperti kegiatan anak muda pada layaknya lah, kayak nongkrong, hangout gitu, jadi akhirnya kita kayak dibatasin gitu. Mungkin itu keresahan dari saya. Kayaknya Iger ini resahnya karena nggak bisa kumpul-kumpul ya. Sepertinya kalau dari curhatan resahnya ini, dia kehilangan lapak untuk apa tuh kalau anak zaman sekarang ngomongnya apa buat untuk kumpul. nongkrong ya Bu? Ya buat nongkrong ya, tuh Iger kehilangan tuh. Yang lain gimana keresahannya? Kalau dari saya sih lebih banyak terbatasnya ya Bu untuk melakukan kegiatan apapun. Kayak harus, apalagi sekarang mau kemana-mana harus vaksin gitu Bu. Kasihan yang terkena Tapi COVID Fiona kan udah vaksin kan? Udah vaksin? Saya udah vaksin, tapi baru dosis pertama Bu. Gitu aja. Berarti yang dirasakan Fiona ini hanya karena kesulitan akses kali ya? Mana-mana serba harus divaksin, dan teman-teman juga udah tahu belum kalau sekarang kita juga harus download aplikasi ya, Peduli Lindungi. Jadi harus tracking di mana kita berada biasanya. Terus nanti kalau kita mau masuk satu mall pakai aplikasi itu. Harus scan barcode juga ya? Ya benar. Bukan badan kita kok yang di scan, bukan ya. Barcode aplikasinya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut divaksin. Karena mungkin ada banyak beberapa orang yang berpikir, oh kalau habis divaksin itu nanti ada virus baru ditanam chips ya di badan, mungkin gitu. Teman-teman yang lain gimana nih keresahannya? Kalau dari aku ya, aku dulu ya. Kalau dari aku mungkin sama kayak Iger ya Bu, kayak susah buat kemana-mana. Kadang kalau misalnya main aja, kadang kan kalau anak muda sering kumpul malam gitu ya Bu. Bahkan baru keluar aja tuh belum ada 1 jam udah diteleponin, Neng pulang Neng gitu. Kadang soalnya mama saya juga kayak gitu. Jadi kayak ya ampun baru sebentar gitu. Sekarang tuh jadi dilema kali ya, dilemanya iya. Bingungnya gini nih, kalau saya sih pribadi ya, ada temen yang nikahan, terus gimana nih yang mau datangnya nggak datang serba salah, kalau datang juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Akhirnya mungkin ada nggak mungkin teman-teman harus terpaksa datang ke satu event, artinya yaudah deh saya nggak akan buka masker. Termasuk nggak ada keresahan teman-teman yang lain, mungkin dari Jessica dan Laila. Iya Ibu, kayak misalkan kita, oh iya siapa, aku dulu ya. Jadi misalkan kalau kita ada acara di mall atau sebagainya, kayak misalkan ada Bu vaksin yang dilakuin di dalam mall gitu kan. Nah untuk masuknya sendiri itu kan kita harus udah vaksin, sedangkan gimana cara kita masuk kalau misalkan kita kan keperluan kita mau masuk mall itu ya untuk vaksin gitu loh Bu. Terus emang ada yang dia nanya, Anda sudah divaksin gitu, kalau Anda mau vaksin di sini, emang ada? Untuk itu Bu, untuk yang di Peduli Lindunginya itu kan kadang kita harus nunjukin sertifikatnya dulu kan Bu, kayak gitu. Udah vaksin atau belum, kayak gitu kan. Ditanya dulu Bu sama security-nya. Kalau di sini sih Bu. Iya, terus kayak kamu daerah mana tuh? Di Jakarta Utara Bu, Kelapa Gading. Kebijakan pemerintah sana ya. Tapi akhirnya kamu vaksinnya di mana?
di dalam mall itu, karena saya ngomong juga sih ke penjaganya di situ, keperluan saya ke sini juga untuk vaksin sih Pak gitu. Oh iya, Jadi oke. Tapi habis vaksin pulang kan? Enggaknya ya, enggak langsung lihat-lihat baju gitu, mungkin shopping yang lain enggak kan ya? karena waktu itu masih PPKM Bu, masih tutup. Oh ya, alhamdulillah ya. Laila gimana Laila? Iya, kalau dari Laila itu keresahannya tentang eh, keadaan ini tuh karena produktivitas kita beraktivitas tuh jadi terbatas, Bu. Kayak misalnya biasanya kalau kuliah itu kan aktivitasnya kayak kita masuk kelas, terus nanti ke kantin, terus bisa berinteraksi sama teman juga lah secara langsung gitu, lebih enak. Nah, kalau untuk sekarang tuh untuk interaksi sama teman juga kadang kurang ya Bu, soalnya kan ada beberapa dari teman juga kurang diizinin untuk kita bertemu gitu Bu. Kalau dari Laila itu aja sih Bu. Ya jelas lah ya, jarang banget ada orang tua yang ngizinin anaknya. Kayak tadi si Tasya aja bilang mau main bentar ke rumah teman. Kayaknya baru 15 menit deh ini saya keluar. Jangan-jangan baru nyampe pertigaan depan rumah ini saya. Udah langsung di chat, Neng pulang Neng, ya kan. Mau gimana, apa nggak makin stres gitu mungkin ya dari tahap psikologisnya, dari taraf psikologisnya, jadi ngebuat aduh nggak enak banget nih gitu, serba membingungkan. Tapi kan seenggaknya kalau menurut teman-teman gimana, terbantu lah ya dengan adanya vaksin yang udah dosis kedua, apalagi di kampus kita UPN Veteran Jakarta tuh udah 3 kali melakukan ya. Jadi seenggaknya kan ya mungkin masyarakat sekitar udah pada tervaksin, udah jauh lebih membaik lah keadaannya. Udah rindu kali ya ini, atau mungkin tetap nggak usah deh Bu, saya mau kayak gini aja, enak kuliah pagi nggak usah mandi, langsung buka laptop, atau enggak bebas deh Bu, jadi saya mau kuliah pakai baju apa aja bebas kan, kalau di kampus harus yang rapi gitu ya, harus setelan kemeja dan lain-lain gitu. Dan mungkin orang tuanya juga senang menghemat ongkos ya, jadi harus ngasih-ngasih. Bener banget. Iya sih Bu, kalau dari kita sendiri mungkin ada pro kontranya juga sih Bu, kayak pengen masuk tapi ya kayak gitu terkendala dengan ya gitu Bu, biaya juga kan Bu. Terus juga Rindu kalau juga, dari Bu, saya rindu. mungkin takut UAS ya Bu. Takut UASnya karena kan kalau belajar online itu kan kadang ada yang ngerti, ada yang enggak. Jadi aduh UASnya gimana nih nanti, apalagi kalau misalnya tatap muka pun kayak duduknya pasti dijauh-jauhin kan Bu. Iya. Jadi kayak lebih susah lagi buat nanya-nanya gitu. Wah, ini ada Kalau dari indikasi segi nyontek ini Tasya ini sepertinya. Si Tasya lebih indikasinya nih menyontek deh. Karena memang biasanya nanti kalau yang hybrid biasanya tuh jaraknya jauh lebih diperjauh ya gitu antara si A dan si B mau duduk itu loh teman-teman. Iya. Atau mungkin pakai partise. Jadi benar-benar harus belajar sendiri ya Bu. Iyalah. Jadi kita harus memang bergantung tuh pada diri sendiri ya teman-teman. Kalau yang lain gimana nih? Mau nggak sih hybrid gitu? Atau udahlah kayak gini aja lah, saya nggak bakal diizinin kayaknya Bu sampai dengan COVID berakhir di dunia ini. Rio sih udah nanya Kalau ke saya orang sih, tua Bu, kalau misalkan ada ke kampus katanya kalau bisa jangan dulu deh, karena kan saya pernah kena COVID ya Bu, jadi lebih khawatir gitu. Tapi ini kan kamu pengalaman ya, saya mau nanya anak muda yang mungkin di bawah 20, kamu di bawah 25 lah ya, atau round berapa, 21, 22 ya umurnya ya? Iya Bu. Resisten badan kamu gimana nih untuk, atau daya tahan tubuh kamu gimana waktu kamu terkena si COVID itu? Waktu Vio kena COVID itu karena belum vaksin ya Bu, jadi gejalanya parah banget Bu, kayak nggak bisa nafas, harus dibantu dengan oksigen, terus demam tinggi. Itu benar-benar kalau kayak orang flu itu hidungnya udah benar-benar mampet banget kali ya? Bener-bener dari mulut, dari hidung nggak bisa Bu, nggak ada udara sama sekali. Nggak bisa berasa? Nggak ada yang bisa. Jadi kayak istilah kata mah ikan ya Bu, ikan mengap-mengap gitu. Kayak udah bener-bener nggak ada udara masuk. Tapi itu mungkin yang kamu rasain kali ya, tapi pada dasarnya mungkin si oksigennya bisa masuk, atau gimana? Mungkin iya Bu, cuman dibantu oksigen pun masih kayak, napasnya masih kayak gitu Bu. Oh my God. Berarti itu di hari keberapa?
di hari karena kan yang kena duluan mama ya hari Jumat. Saya belum periksa tuh Bu, baru PCR-nya tuh harus hari Senin. Saya kayak gejala itu muncul pas hari Minggunya Bu, Minggu malam. Mama kenanya dari siapa kalau di tracking gitu? Mama dikenanya dari keluarga yang mama abis nengokin nenek. Oh gitu. Ya jadi serba salah ya, mau nengok orang tua tapi takut Iya. kena COVID ya gitu tadi ya. Iya, lebih sedih lagi Bu. Nenek malah meninggal juga pas itu karena saya COVID? lagi COVID di hari Selasa. Lagi COVID? Dari sini sih di puskesmas ini minta di swab ya Bu. Cuma nggak ada yang datang. Pas nenek meninggal tuh petugas puskesmasnya nggak ada yang datang. Jadi kalau gitu nggak bisa jadi memang meninggalnya bukan karena COVID ya Fiona ya? Mungkin, cuma kalau saya rasa sih karena COVID Bu. Oh, ada komorbid kah? Kalau nenek kayaknya nggak ada Bu. Cuma penyakit tua aja. Oh iya, ini tadi benar-benar sharing real pengalaman ya teman-teman yang saya juga saya dengar, dan ini termasuk pilu banget, jadi serba salah. Kalau mau pulang ketemu orang tua takut kena penyakit orang tuanya, tapi kalau nggak dijenguk juga kita ngerasa bersalah gitu ya. Ada satu rasa yang aduh gimana nih ngeganjel. Kalau dari Laila dan Iger gimana, Laila? Kalau dari Laila sih kalau mau bisa tatap muka sih tatap muka ya Bu, tapi emang keluarga Laila juga pernah COVID juga, Ibu. Tadinya Ibu ke rumah sakit karena mau operasi. Nah, karena mau operasi terus penambahan darah terlebih dahulu. Nah, setelah penambahan darah diizinkan untuk pulang dulu beristirahat. Nah, namun setelah mau pulang kan dites lagi ya, tes antigen. Nah setelah tes antigen untuk beberapa hari kemudian langsung ditelepon oleh pihak rumah sakit bahwa Ibu Laila juga terkena COVID gitu Bu. Jadi tadinya ke rumah sakit mau berobat untuk sembuh, jadi malah dapat COVID gitu Bu. Iya, dan ini juga jadi paradigma orang-orang akhirnya yang kalau sakit mendingan ngobatin sendiri ya. Jadi makin takut ke rumah sakit. Sama kayak yang saya takutin juga gitu, setiap ngebawa anak saya imunisasi ya selalu ada rasa was-was ya ke mana-mana gitu, karena memang ya serba salah kalau nggak diimunisasi sudah jadwalnya. Tapi ya tadi balik lagi, kalau kita sebagai umat beragama ya tadi ya ada, kalau saya tuh punya pemahaman ya, mungkin di satu sisi Allah sudah kasih takdir, kalau menurut saya seperti itu mungkin sudah jalannya Tuhan, atau mungkin Tuhan lebih menyuruh kita untuk istirahat coba sejenak gitu. Tapi ya tetap nggak bisa kan ya kita berkurung diri aja di rumah gitu, nggak bisa kemana-mana dengan mati ketakutan karenanya pandemi ini gitu. Kalau Iger gimana, Ger? Masih di mute. Ya, kalau saya Bu, untuk perkuliahan hybrid ya, karena sudah divaksin, kebanyakan juga udah vaksin kedua mungkin ya. Iger udah ya? Jadi saya masih vaksin pertama Bu, karena 30 hari sebelumnya saya baru kena COVID juga. Gitu. Ampun. Iya. Ini ada kena COVID setelah divaksin kah atau sebelum divaksin? Ya, sebelum divaksin Bu. Oh, berarti ini 2 orang yang kena COVID ya sebelum divaksin. Terus sama, gejalanya sama kayak yang dirasain kayak si Fiona? Atau mungkin jauh lebih ringan? Kalau saya lebih ringan Bu, cuma nggak bisa mencium bau sama merasakan makanan nggak bisa Bu. Iya, benar. Sekarang berarti optimis tapi ya masih mau hybrid kah? Kalau saya pede Bu. Pede aja ya, karena memang udah nggak tahan. Nggak percaya diri Bu. Ya gimana Bu, udah berapa tahun, 1,5 tahun Bu saya nggak ketemu teman-teman, meskipun nanti kulturnya mungkin beda ya, yang tadinya mungkin bisa salaman apa segala macam, jadi lebih diawasi di kampus, terus nanti ketemu Ibu Indri, Ibu dosen lainnya nggak bisa langsung salim kan, mungkin kita tiba-tiba mau salim. Kayak salim baru kali, udah ada salim yang kayak gini kan, gitu. Iya, itu. Jadi sekarang, tapi mungkin tadi ya, jadi jauh lebih etikanya jauh lebih berkurang mungkin, jadinya udah deh lewat-lewat aja gitu kan, ya perbedaannya di situ.
Tapi berarti kita semua menyambut baik karena memang sepertinya ya sudah ada wacana mau adanya hybrid ya teman-teman, atau mungkin harapannya sih gitu di saat Desember, Januari tidak ada lagi high peak ya kenaikan. Jadi semoga hybrid ini bisa berlangsung dengan baik. Gitu. Jadi teman-teman juga mungkin di sini udah pada capek ya di depan laptop terus, ya kan? Ini si Iger udah kangen bertongkrongan, udah kangen apa tuh internet ya? Internet. Kalau saya ingat tuh di dekat UPN kan ada mie rebus yang enak ya, itu di situ tuh sering banget ngeliatin anak-anak kalau pulang kuliah pada nongkrong di situ, atau enggak ada warteg yang arah deket kampus kita tuh sering banget tuh ngeliat mahasiswa pada lama-lama kumpul di situ. Jadi ya semoga aja ya teman-teman pandemi ini memang beneran selalu turun lagi ke level 2 atau mungkin bisa ke level 1, sekarang mungkin udah bisa level 0, entah 2-3 bulan ya, dan tidak ada lagi high peak terhadap pandemi-pandemi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah sharing, menyempatkan waktunya untuk datang ke ruang diskusi hari ini. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan juga untuk diskusi sama kalian, sungguh sangat menarik. Sampai ketemu di kesempatan yang selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga.